Halo, kenalin nama gue Laras. Saat ini gue merupakan mahasiswa magister jurusan Teknik Sipil, spesifikasi transportasi di salah satu universitas negeri di Indonesia. Dan S1-nya gue juga S1 Teknik Sipil, dan gue sempat kerja 2 tahun di bidang Teknik Sipil, khususnya transportasi. Nah, jadi hari ini gue bakal ngebahas mengenai apa sih Teknik Sipil sendiri. Teknik sipil itu ilmu yang mempelajari dan membangun suatu konstruksi. Dalam hal ini konstruksinya tuh bisa macam-macam, bisa bangunan, rumah, bisa bangunan tingkat tinggi, gedung-gedung, bisa jalan, jembatan, flyover, underpass, dan masih banyak lagi lainnya. Terus, apa sih bedanya teknik sipil dan arsitektur? Sebagai contoh nih, kalau misalnya kalian ngebangun suatu bangunan, misalnya rumah nih, teknik sipil itu bekerja untuk ngitung berapa kedalaman pondasi yang bisa menopang beban dari rumah itu, berapa lebar dimensi dari kolom, berapa lebar dimensi dari balok, dan sebagainya. Tidak memperhatikan estetika, sedangkan arsitektur dia memperhatikan estetika, seperti itu. Dan apa aja sih pelajaran yang dasar dari SMA yang akan digunain nanti di teknik sipil? Sebenarnya umumnya tuh matematika, fisika, dan sedikit soal kimia. Abis itu nanti kalian bakal belajar apa pas udah kuliah teknik sipil? Kalau dulu di universitas gue pas S1, semester 1 gue belajar dasar banget, masih umum, masih kayak recalling what you learn about in the high school. Kayak lo belajar matematika, kimia, fisika, sesuatu hal yang pernah lo pelajarin sebelumnya. Sedangkan nanti semester-semester selanjutnya, khususnya semester 5 ke atas, itu akan lebih fokus ke lebih sulit obviously, dan lebih fokus ke depannya. Sebagai contoh nih, gue bakal bagi pelajaran-pelajaran yang akan kalian pelajari berdasarkan beberapa spesialisasi yang ada di teknik sipil ya. Pertama tuh kita bisa bilang struktur. Apa aja sih yang akan kalian pelajarin kalau soal struktur ini sendiri? Nanti kalian akan belajar soal mekanika bahan. Jadi setiap bahan itu punya sifatnya sendiri dalam menopang suatu beban. Habis itu kalian akan belajar soal gempa. Gempa itu kalau di kampus gue dulu ngebelajar gini. Jadi Indonesia tuh merupakan zona yang kemungkinan terjadi gempanya tuh tinggi. Jadi saat kalian membangun bangunan tingkat tinggi, otomatis kalian akan memasukin beban gempa di bangunan tersebut supaya bangunan tersebut aman. Gitu. Dan itu berpengaruh kepada dimensinya nanti gimana. Terus treatment apa yang akan dilakukan pada bangunan tersebut. Habis itu bangunan tingkat tinggi tentunya, karena di kota-kota besar, khususnya Jakarta dan kota-kota besar lainnya, itu bangunan tingkat tinggi tuh pasti akan selalu ada. Itu beberapa contohnya aja ya. Terus yang kedua kayak air. Jadi kalian pertama mungkin belajar soal curah hujan. Buat apa sih kalian belajar curah hujan gitu kan? Berapa volume curah hujan yang ada berdasarkan stasiun hujan. Jadi kalau kalian mau ngebangun sesuatu, contohnya irigasi aja deh, atau drainase, atau waduk lebih gedenya, kalian perlu tahu kan, perlu seberapa gede sih, atau berapa panjang, berapa meter, berapa kedalaman dari setiap bangunan-bangunan tersebut. Nah, dilihatnya tuh dari curah hujan yang ada. Jadi misalnya kedalamannya 5 meter, karena ada alasannya di baliknya. Misalnya curah hujannya rendah, curah hujannya tinggi, jadi kalian masukin kedalaman itu. Itu soal air. Soal tanah, kalian bakal belajar mengenai spesifikasi tanah. Tanah tuh macam-macam ya. Ada tanah lempung, tanah vulkanik, dan sebagainya. Oke, jadi tanah itu buat apa sih? Jadi kalian perlu tahu kan, kalau misalnya kalian ngebangun sesuatu, berapa kedalaman pondasi yang akan kalian capai sampai menemukan tanah keras, supaya pondasi dari bangunan tersebut tuh aman dan kuat gitu. Habis itu juga bagaimana kalau treatmentnya, ini tanah bekas sawah nih misalnya, itu kan pasti berair banget. Nah, itu treatmentnya harus dikasih apa dulu supaya nanti bangunan di atasnya tuh kuat. Transportasi itu sebenarnya peminatan gue dulu pas skripsi ya. Jadi gimana cara kalian mengatur simpang supaya nggak terjadi kemacetan atau tundaan yang panjang. Nah, salah satunya mungkin dengan cara memperbaiki sinyal lampu lalu lintas, habis itu pengadaan flyover, pengadaan underpass, dan sebagainya. Manajemen konstruksi itu biasanya banyak banget anak teknik sipil yang suka atau mau belajar manajemen konstruksi secara dalam. Dia itu lebih ke manajemen saat kalian melakukan konstruksi. Nah, kayak misalnya berapa banyak sih pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, habis itu berapa biayanya, berapa lama waktunya,
dan hal itu tuh harus bersinergi. Kayaknya itu aja soal teknik sipil yang bisa gue kasih tahu menurut generalnya. Kalau kalian mau info-info teknik sipil lainnya bisa kalian coba komen di bawah dan gue bakal ngebahas lebih banyak lagi. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.